Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome back to my channel. Langsung aja sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Baiklah, langsung aja kita mulai membahas tentang pemahaman pada video kali ini. Perkenalkan, namaku adalah Halimah, NPM 2018-02-004, Program Studi Akhir Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai. Kali ini aku akan membahas tentang strategi dari mata kuliah Manajemen Strategis yang diampu oleh Ibu Purnakusumayana SPMP. Dan kali ini aku akan menjelaskan melalui penelitian yang ditulis oleh Tommy Konstantiana Setiaji, Supo Patriajati, Septo Pawelas Astro dengan judul Analisis Faktor Internal dan Eksternal sebagai bahan penyusun strategi pencegahan fraud dana kapitasi puskesmas di Kota Semarang. Latar belakang kebutuhan akan kesehatan yang begitu pentingnya, maka perlu memberikan pelayanan kesehatan secara universal atau sering disebut dengan Universal Health Coverage. UHC adalah isu penting bagi negara maju dan berkembang. Menyadari hal tersebut, maka pada tahun 2005 negara-negara anggota WHO menyetujui sebuah resolusi agar negara mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan dengan tujuan untuk menyediakan universal health coverage. Indonesia berusaha untuk menjamin penuh kebutuhan pelayanan kesehatan bagi warga negaranya. Disebutkan dalam Undang-Undang 1945, Amandemen tahun 2002 Pasal 28 Ayat 1, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian disebutkan juga dalam bab 14 pasal 34 ayat 3 yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jelas sudah bahwa negara akan menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan terlebih dengan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pesertanya. Salah satu program dari SJSN adalah Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang akan mengatur mengenai kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Amerika Serikat merupakan negara yang pelayanan kesehatannya bertumpu pada sistem asuransi kesehatan pemerintah, Medicare and Medicaid, dengan akses swasta. Amerika Serikat yang merupakan salah satu kiblat sistem asuransi kesehatan di dunia pun mengalami kerugian akibat fraud. Tujuan penelitian adalah untuk membuat strategi sebagai bahan penyusun strategi pencegahan fraud dana kapitasi puskesmas di Kota Semarang. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, deskriptif, dan rancangan penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan cross-sectional study. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Puskesmas Kedung Mudu, Kepala Puskesmas Karanganyar, satu orang staf seksi pemberdayaan pembiayaan kesehatan Dinkes Kota Semarang, Kepala Subbagian Keuangan Dinkes Kota Semarang, sedangkan informatisasinya adalah Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer BPJS KCU Semarang, satu orang staf Litbang KPK, dan Inspektur Pembantu Inspektorat Kota Semarang. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pandangan pakaran yang mengerti mengenai proses puskesmas yang mengawal puskesmas di Kota Semarang menuju ke sistem JKN, yaitu Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Lingkungan PKPL, dan Kepala Subbagian Keuangan Dinkes Kota Semarang. Hasil dan pembahasan jumlah penduduk Kota Semarang menurut buku Estimasi Penduduk menurut Umur Tunggal yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI sampai dengan akhir Desember tahun 2013 sebesar 1.575.068 jiwa, terdiri dari 773.764 jiwa laki-laki dan 801.304 jiwa penduduk perempuan. Dengan jumlah sebesar itu, Kota Semarang masih termasuk dalam 5 besar kabupaten kota yang mempunyai jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah.
Sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki Kota Semarang adalah 32 rumah sakit, 6 rumah bersalin, 37 puskesmas, 35 puskesmas pembantu, 37 puskesmas keliling, 1559 posyandu, 406 apotek, 32 laboratorium swasta, 36 klinik spesialis, 7 klinik 24 jam, 23 toko obat sehat, 80 balai pengobatan umum, 25 balai pengobatan gigi, 1640 dokter umum praktek perorangan, 730 dokter spesialis praktek, 393 dokter gigi praktek. Analisis faktor internal melihat pengawasan anti fraud internal dana kapitasi puskesmas dengan melihat pengawasan aktif manajemen budaya dan kepedulian kode etik pengembangan SDM, tindak lanjut saluran komunikasi, struktur organisasi dan pertanggungjawaban unit anti fraud, uraian anti fraud, SDM anti fraud, pengendalian dan pemantauan kebijakan dan prosedur pengendalian SDM, sistem informasi. Didapat kekuatan dan kelemahan pengelolaan dana kapitasi puskesmas sebagai berikut. Kemudian dari kekuatan dan kelemahan tersebut dilakukan pembobotan dan rating dengan metode IPAS. Analisis faktor eksternal. Analisis faktor eksternal melihat dari komponen politik, pemerintahan, hukum, ekonomi, dan dukungan. Didapat peluang dan ancaman dari pengelolaan dana kapitasi adalah sebagai berikut. Dari peluang dan ancaman tersebut dilakukan pembobotan dan rating menggunakan metode EVAS. Kesimpulan 1. Alur dana kapitasi puskesmas di Kota Semarang mengacu pada Perpres nomor 32 tahun 2014 dan Permenkes nomor 19 tahun 2014 serta yang SK di Wali Kota nomor 1900 /426/2014. 2. Potensi PAUD dana kapitasi puskesmas di Kota Semarang diantaranya adalah dari peluang, ancaman, dan rasionalisasi untuk melakukan fraud dana kapitasi puskesmas. 3. Hasil analisis faktor internal dan eksternal pengelolaan dana kapitasi puskesmas menunjukkan posisi organisasi pengelolaan dana kapitasi puskesmas berada di kuadran 1. Hasil analisis SWOT didapat alternatif strategi untuk mencegah fraud dana kapitasi puskesmas di Kota Semarang. Antara lain sebagai berikut. Dengan prioritas utama adalah strategi SO. Strategi SO 1. Membentuk unit khusus anti fraud dana kapitasi puskesmas. B atau 2. Strategi WO. Melakukan sosialisasi lebih intens mengenai pencegahan fraud dana kapitasi puskesmas. 3. Melakukan kajian dengan pengawasan eksternal mengenai kebijakan atau prosedur khusus bagi setiap puskesmas untuk mencegah fraud dana kapitasi. C. Strategi ST membuat komitmen bersama untuk membebaskan Kota Semarang dari fraud dana kapitasi puskesmas. Yang D. Strategi WSW. Kepala Puskesmas selaku penanggung jawab penuh dana kapitasi puskesmas terus mengupdate informasi mengenai pemanfaatan dana kapitasi puskesmas. 2. Mempublikasikan pemanfaatan dana kapitasi puskesmas tiap puskesmas melalui online. 3. Melakukan pelatihan terhadap bendara puskesmas tentang tata kelola pemanfaatan dana kapitasi puskesmas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.